Bismillahirrahmanirrahim. Mamaramai ke zamai parokin dan loharamon. Jadi kita mulai tunai bordon pan. We are sorry. We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. Serangan Iran ke Israel semakin menggila dan ratakan 3 kota di Israel. Setelah serangan balasan kelima Iran kembali hancurkan 3 kota di Israel. Bahkan, saat ini Iran sudah tak beri ampun ke Israel hingga Iran turunkan rudal terbaiknya, yaitu rudal Fatah. Di mana rudal Fatah Iran yang berkecepatan 2.000 km per jam hanya butuh 10 menit untuk hancurkan 3 markas terbesar Israel. Bahkan, Jenderal IDF yaitu Raf Aluf Eyal Zamir mengaku ketakutan melihat rudal Fatah Iran yang hancurkan 3 kota Israel dan pertama kali rudal generasi kelima F-35 milik Israel ditumbangkan oleh rudal Fatah Iran. Begini saat rudal Fatah Iran kembali ratakan 3 kota di Israel. Begini penjelasan lengkapnya. אני קורא לכם למלא אחר ההנחיות בצורה מלאה. פעולות נכונות מפחיתות את הסיכון לחיי אדם באופן דרמטי. Dunia kembali diguncang oleh babak baru konflik Iran-Israel yang semakin menggila. Serangan balasan kelima yang dilakukan oleh Iran menjadi titik kulminasi dari ketegangan berkepanjangan dan kali ini bukan hanya gedung-gedung yang runtuh, tetapi juga mental para petinggi militer Israel yang mulai hancur. Pernyataan mengejutkan datang dari Jenderal tertinggi Pasukan Pertahanan Israel, IDF, Raf Aluf Eyal Zamir, yang secara belak-belakan mengaku dirinya berada dalam kondisi paling menegangkan dan penuh ketakutan dalam hidupnya setelah menyaksikan bagaimana Iran meluluh lantakkan 3 kota strategis Israel hanya dalam hitungan menit. Ini bukan serangan biasa, ini adalah bentuk kehancuran total. Saya tidak akan menyangkal, saya takut. Kami semua takut. Iran yang sebelumnya menerima serangan udara dari Israel ke beberapa fasilitas nuklir dan militer di wilayahnya, memilih untuk membalas tidak dengan 1 atau 2 rudal, tetapi dengan gempuran rudal hipersonik yang diluncurkan secara simultan ke 3 kota besar Israel, Tel Aviv, Haifa, dan Bat Yam dan Rehovot. Dalam waktu kurang dari 15 menit, 3 kota tersebut hancur total. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan, Israel tidak mampu menghadang serangan terbaru ini. Beberapa sumber menyebut Iron Dome bahkan tidak mendeteksi kehadiran rudal sebelum ledakan terjadi. Yang paling parah adalah serangan ke Tel Aviv, kota pusat pemerintahan dan militer Israel. Rudal Fatah Iran menjadikan Hakiria, markas besar militer dan pemerintahan distrik Tel Aviv, sebagai target utama. Hakiria, yang merupakan kompleks militer paling vital di Israel, menjadi sasaran pertama rudal Fatah. Disinilah terletak Kem Rabin, pusat komando IDF, kantor Menteri Pertahanan, dan pusat koordinasi militer Israel. Kini, lokasi itu hanya tersisa puing dan asap hitam. Rudal Fatah yang digunakan Iran dalam serangan ini memiliki teknologi presisi tinggi, mampu menembus bunker bawah tanah dan lapisan pertahanan udara berlapis. Kami bahkan tidak sempat menyuarakan peringatan evakuasi. Saat radar mendeteksi, serangan sudah terjadi. Ini sangat cepat dan brutal. Rudal hipersonik Fatah yang dikembangkan oleh Iran dan diumumkan pada pertengahan 2024, kini menjadi simbol kekuatan baru di Timur Tengah. Rudal ini diklaim oleh Kepala Staf Senjata Iran, Maijen Seyed Abdul Rahim Mousavi, sebagai senjata yang tidak bisa dicegat oleh teknologi apapun di dunia saat ini. Dalam serangan kelima ini, Iran menurunkan ribuan unit rudal Fatah yang diluncurkan dari berbagai titik rahasia di Teheran, Hormozgan, dan Isfahan. Tidak hanya menghancurkan gedung dan markas, rudal Fatah juga berhasil menembak jatuh 3 jet tempur siluman F-35 milik Israel. F-35 yang dikenal sebagai jet siluman tercanggih di dunia selama ini tak tersentuh oleh sistem pertahanan musuh manapun. Namun, kemampuan manuver dan kecepatan rudal Fatah mengubah semua perhitungan militer dunia.
Hari ini Israel tidak hanya kehilangan kota, tapi juga kehilangan keunggulan teknologinya. Kami tunjukkan bahwa langit bukan lagi milik mereka. Dampak dari serangan rudal Fatah sangat besar. Selain menghancurkan pusat-pusat militer, serangan ini juga melumpuhkan jaringan listrik, komunikasi, dan sistem transportasi di ketiga kota. Jalan raya utama, rel kereta api, dan bandara lumpuh total. Pemerintah Israel menyatakan kerugian ekonomi akibat serangan ini mencapai lebih dari 100 triliun rupiah dan jumlahnya diprediksi terus meningkat. Lebih dari 800.000 warga sipil dilaporkan mengungsi ke bunker militer bawah tanah yang tersebar di wilayah tengah dan selatan Israel. Namun, kapasitas bunker sangat terbatas. Laporan dari media lokal menyebutkan bahwa banyak warga terpaksa tidur di stasiun bawah tanah dan ruang penyimpanan rudal karena kurangnya tempat aman. Bahkan Jenderal IDF Israel Eyal Zamir dalam konferensi internal mengatakan bahwa serangan ini melampaui semua skenario latihan militer Israel selama puluhan tahun terakhir. Menurutnya, rudal Fatah bukan hanya senjata pemusnah. Kami tak pernah menghadapi sesuatu seperti ini. 3 kota bisa hancur hanya dalam 10 menit. Tidak ada negara manapun yang bisa siap menghadapi itu. Kami benar-benar ketakutan. Ketakutan Jenderal IDF Israel Eyal Zamir bukanlah ketakutan pribadi semata, melainkan cerminan dari keguncangan struktural IDF dan seluruh sistem pertahanan Israel yang kini berada di ujung tanduk. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap yang semakin tegas dan tak ingin mundur. Maijen Seyed Abdul Rahim Mousavi bahkan menyatakan bahwa serangan kelima ini hanyalah permulaan. Kami tahu titik-titik strategis mereka. Kami tahu kapan harus menyerang dan dengan senjata apa. Jika mereka berani membalas, kami siap meluncurkan gelombang ke-6 dengan intensitas 2 kali lipat. Ketika seorang jenderal IDF seperti Eyal Zamir mengakui ketakutan dan ketidakberdayaan, dunia harus sadar bahwa perang kali ini berbeda. Iran tak lagi hanya menanggapi, mereka menyerang dengan presisi, strategi, dan kekuatan luar biasa. Rudal Fatah menjadi penanda bahwa dominasi militer bukan lagi milik negara-negara yang selama ini dianggap adidaya. Dan Tel Aviv, jantung dari Israel, telah membuktikan bahwa bahkan kota paling kuat pun bisa runtuh dalam 10 menit. Kini dunia menahan napas. Apakah serangan ini akan memicu perang besar? Ataukah akan menjadi pemicu perdamaian lewat ketakutan yang nyata? Yang pasti, serangan kelima Iran telah menciptakan satu kenyataan baru. Israel tidak lagi tak terkalahkan. Berita kedua, begini, pernyataan pemerintah Israel yang mengaku ketakutan usai mata-mata Israel yang berada di Iran ketahuan oleh pemerintah Iran dan langsung dihukum mati. Iran mengirimkan pesan paling mematikan kepada dunia dan terutama kepada Israel. Dalam sebuah eksekusi yang disiarkan terbatas pagi tadi, pemerintah Iran secara resmi menghukum mati Esmail Fekri, mata-mata Mossad yang memberitahukan tempat tersembunyi rudal Iran. Eksekusi itu tidak hanya menandai akhir dari seorang pengkhianat, tetapi juga menjadi titik balik dramatis dalam perang bayangan antara Iran dan Israel. Yang lebih mengejutkan, berbagai laporan menyebut bahwa pemerintah Israel kini dilanda ketakutan mendalam. Mereka mengakui bahwa hampir seluruh operasi intelijen di wilayah Iran kini lumpuh total sejak kematian Esmail Fekri. Israel kini ibarat buta, kehilangan jalur mata dan telinga mereka di tengah panasnya konflik yang telah memasuki hari kelima. Esmail Fekri bukan hanya sekadar informan, ia adalah aset strategis Mossad yang selama bertahun-tahun memberikan data penting dari dalam jantung Republik Islam tersebut. Dalam laporan resmi dari Mahkamah Agung Iran yang dikutip media Tehran Times, Fekri diketahui aktif menjalin komunikasi dengan 2 perwira tinggi Mossad Israel. Tidak hanya itu, intelijen Iran menyebut bahwa informasi yang dibocorkan Esmail Fekri mengakibatkan kerugian besar pada infrastruktur strategis dan pertahanan negara. Bahkan, serangan Israel ke beberapa lokasi militer dan ilmiah Iran diyakini terjadi berkat informasi dari Esmail Fekri.
Eksekusi Esmail Fakri dilakukan di penjara rahasia di Teheran, disaksikan sejumlah pejabat tinggi, kehakiman, dan militer Iran. Proses ini terjadi hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Iran menolak permintaan banding dari pengacara Esmail Fakri dan menetapkan hukuman mati sebaga. Dalam pidato resmi usai eksekusi, juru bicara kehakiman Iran mengatakan, "Kami tidak akan membiarkan pengkhianat merusak kedaulatan kami. Siapapun yang menjual negaranya kepada musuh akan menghadapi akhir yang sama seperti Fakri, tali gantungan." Eksekusi ini adalah yang pertama dari serangkaian tindakan keras terhadap agen-agen asing. Menurut laporan intelijen Iran, masih ada lebih dari 15 orang yang tengah diinvestigasi karena diduga menjadi bagian dari jaringan Esmail Fakri. Pemerintah Israel dilaporkan langsung menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional tak lama setelah berita eksekusi Esmail Fakri mencuat ke publik. Dalam pertemuan tertutup tersebut, beberapa pejabat keamanan dilaporkan mengungkapkan kepanikan yang tak biasa. Sumber dalam militer Israel menyebut bahwa Fakri adalah satu-satunya agen aktif dengan akses langsung ke instalasi strategis Iran. Kehilangannya membuat Mossad gagal mendapatkan informasi real-time yang selama ini menjadi dasar utama dalam melakukan serangan presisi terhadap Iran. Sebuah sumber yang tak mau disebut namanya dari dalam IDF, Israel Defense Forces, mengatakan, "Kami sekarang benar-benar buta di Iran. Kami tidak tahu lagi di mana posisi pasukan mereka, di mana fasilitas senjata mereka, dan apa yang akan menjadi target kami berikutnya." Kepanikan ini semakin bertambah karena perang antara Iran dan Israel telah memasuki hari kelima. Di saat serangan udara dan drone dari kedua belah pihak terus meningkat, ketiadaan intelijen membuat serangan Israel kehilangan arah dan daya hancur. Dampak dari eksekusi Esmail Fakri juga terasa dalam struktur internal Mossad. Beberapa media Israel seperti Haaretz dan The Times of Israel melaporkan bahwa Mossad kini sedang menjalankan evakuasi darurat terhadap beberapa jaringan mata-mata di Irak, Suriah, dan Lebanon yang diduga memiliki hubungan dengan Esmail Fakri. Ketakutan terbesar mereka adalah Iran berhasil menyita perangkat komunikasi Esmail Fakri yang diyakini menyimpan banyak data terenkripsi berisi nama-nama kontak, lokasi, dan jalur komunikasi rahasia Mossad. Ini bukan hanya soal kehilangan satu mata-mata, ini tentang kehilangan seluruh jaringan. Iran sekarang mungkin memegang peta lengkap struktur operasi rahasia kita di Timur Tengah. Di sisi lain, salah satu analis militer Amerika Serikat yang mengatakan jika Iran akan dengan gampang hancurkan Israel. Pakar dari lembaga think tank Amerika Serikat yang fokus soal kebijakan luar negeri Quincy Institute for Responsible Statecraft, Trita Parsi, menilai Israel kena batunya karena meremehkan kekuatan Iran. Iran terus menyerang balik Israel bahkan setelah pasukan Zionis menggempur fasilitas nuklir, senjata, hingga menewaskan pejabat top militer negara Timur Tengah ini. Mereka Israel meremehkan kemampuan Iran menyusun kembali kekuatan setelah Israel berhasil menargetkan pimpinan tertinggi militer Iran dan berhasil membunuh beberapa dari mereka. Beberapa pejabat militer Iran yang tewas diantaranya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Militer Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami, intelijen di IRGC, dan sejumlah ilmuwan nuklir. Apa yang kita lihat sekarang adalah bahwa rudal Iran berhasil menembus semua lapisan sistem pertahanan udara Israel. Pada hari ini, serangan Iran juga kembali mencapai Tel Aviv. Rentetan insiden tersebut memicu kekhawatiran soal kemampuan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel yang terkenal canggih dan efektif menangkal rudal Iran.